Gua mau lu tutup mata sebentar, tarik nafas, dan lu bayangin ini. Malam hari lu sendirian, suasananya tuh sunyi banget, dan kecium bau yang cukup menyengat, kayak daging busuk, dan ada suara dengungan kulkas tua. Terus lu mulai penasaran lah, dan saking penasarannya, lu samperin dengan langkah kaki pelan, lu buka kulkas itu, dan ada kepala manusia yang udah membeku. Dengan mata terbuka dan kepala itu ngeliatin lu. Pernah gak lu bayangin wajah yang tersenyum tapi udah mati? Selamat datang di cerita Jeffrey Lionel Dahmer. Cerita ini bukan untuk yang lemah, tapi lu masih di sini kan? Jeffrey Dahmer. Nama ini udah jadi legenda gelap Amerika. Bukan cuma pembunuh berantai, tapi juga pemerkosa dan kanibal. Julukannya The Milwaukee Cannibal. Tapi sebelum semua itu, dia cuma anak kecil pendiam dari keluarga biasa. Gak ada yang nyangka monster bisa tumbuh di balik wajah polos kayak gitu. Coba lu bayangin, lu tinggal di apartemen kecil. Malam-malam, lu sering lihat tetangga lu bawa kantong besar berwarna hitam. Dan baunya nyengat banget. Tiap kali lu tanya, dia cuma bilang, "Ah, itu hanya bangkai binatang." Masa kecil Jeffrey Dahmer. Jeffrey lahir 21 Mei 1960. Waktu kecil, gak ada yang terlalu mencolok. Anak rumahan, pendiam, tapi waktu umurnya sekitar 4 tahun, dia mulai ngelakuin hal yang aneh. Dia suka lihat bangkai binatang, dipungut, dibawa pulang, terus dibongkar, tulang-tulangnya dikumpulin, disusun, disimpan. Dia bilang dia cuma penasaran. Ayahnya, seorang ahli kimia, awalnya mikir itu bagian dari rasa ingin tahu anak kecil. Tapi lama-lama mulai kelihatan ini bukan sekedar hobi. Gua yakin kalian pernah binatang kan? Entah itu kucing, tikus mati, atau apalah. Tapi kebanyakan dari kalian pasti jijik kan? Tapi si Dahmer enggak. Dia malah nyamperin, ngedeketin, dan dia bongkar. Kalau gua jadi orang tuanya, gua bakal larang dia buat ngedeketin bangke itu. Kadangnya tanda-tanda itu udah ada, tapi kita semua suka menganggap remeh. Remaja dan fantasi gelap. Masuk SMA, Dahmer makin aneh. Dia mulai minum minuman beralkohol tiap hari, kadang pagi-pagi aja dia udah minum di sekolahnya. Katanya buat nenangin pikirannya. Soalnya, si Dahmer ini mulai punya dorongan. Dorongan buat ngendaliin orang, bukan pacaran, bukan cinta, tapi kepemilikan penuh terhadap orang tersebut. Itu namanya obsesif. Dan korban pertamanya itu muncul nggak lama setelah dia lulus SMA. Gue penasaran deh, lu pernah gak sih punya pikiran random yang serem, yang tiba-tiba muncul, yang bikin lu mikir, gila, kenapa ya gue bisa kepikiran kayak gitu? Dan akhirnya, lu nurut. Itu yang terjadi sama Jeffrey Dahmer. Kita lanjut ke segmen paling penting. Pembunuhan pertama Jeffrey Dahmer. Ini momen krusial, karena dari sinilah semua kegilaan itu dimulai. Pembunuhan pertama. Tahun 1978, usia Jeffrey baru berusia 18 tahun. Waktu itu, orang tuanya lagi cerai. Rumah kacau, dia tinggal sendirian selama beberapa minggu. Dan di masa-masa itulah, dia ketemu dengan Stephen Hicks. Sedikit cerita, Stephen ini mahasiswa yang lagi hitchhiking. Dia sedang berjalan kaki di pinggir jalan. Dan si Dahmer ini kebetulan melihatnya, lalu menghentikan mobilnya, dan mengajak Stephen mampir ke rumahnya untuk minum-minum bareng. Stephen ini, dia awalnya ragu, tapi lama-lama akhirnya dia setuju. Di dalam rumah, mereka ngobrol-ngobrol dan minum cukup lama. Tapi pada saat Stephen bilang dia harus pulang, Dahmer mendadak panik. Dia nggak mau Stephen pergi. Jadi dia pukul kepala Stephen pakai barbel
lalu mencekiknya sampai mati. Itu adalah korban pertamanya. Selain itu, dia telanjangin mayatnya, dia onani di atas tubuhnya, lalu memotong-motongnya dan mengubur bagian-bagian tubuh itu di halaman belakang rumah. Setelah pembunuhan pertama itu, Dahmer menghilang dari radar selama 9 tahun. Dia nggak ngebunuh siapapun, setidaknya sejauh yang diketahui. Selama itu, dia kuliah, drop out, masuk militer, dikeluarin karena alkohol, balik lagi ke rumah neneknya. Dan di rumah neneknya itulah ia kembali membunuh. Korban-korbannya mulai muncul lagi. Dan kali ini bukan cuma membunuh, tapi juga memotong bagian tubuh korbannya, disimpan, ada yang dijadikan souvenir, dan ada bagian-bagian yang dimakan. Monster kayak gini gak selalu kelihatan gila. Kadang mereka bisa duduk bareng kita di bis, nganter kita belanja, bahkan senyum ramah dan gak ada yang curiga. Kita masuk ke bagian paling gelap dari kisah Jeffrey Dahmer. Fase di mana dia udah bukan cuma membunuh, tapi juga mulai menikmati mayat korbannya dengan cara yang ngaco total. Kita bakal bahas kulkas penuh dengan tubuh, eksperimen, zombie hidup, sampai altar dari tengkorak manusia. Kulkas berisi kepala. Akhir tahun 1980-an sampai 1990, Dahmer makin buas. Dia nggak cuma membunuh, tapi dia menyimpan bagian-bagian tubuh korbannya, lengan, hati, kepala, hingga tulang. Dan dia menyimpannya di kulkas. Ada yang dia makan, ada yang dia awetkan, dan yang paling serem, dia mulai ngumpulin tulang-tulang buat dijadiin altar. Di kamarnya, dia mulai nyusun tengkorak, lilin, dan tulang-tulang rusuk korban. Katanya itu buat meditasi biar dia merasa lebih powerful. Dan yang lebih merinding, dia masih bisa kerja, ngobrol sama orang, senyum-senyum, seolah-olah semuanya aman-aman aja. Eksperimen zombie hidup. Tapi Dahmer nggak berhenti di situ. Dia mulai bereksperimen. Dia pengen korban-korbannya tetap hidup tapi nurut. Jadi, dia coba sesuatu. Dia bor kepala mereka, lalu dia tuang cairan asam langsung ke dalam otaknya. Tujuannya bikin zombie. Manusia yang hidup, yang gak bisa mikir tapi nurut. Dan dia lakuin itu ke beberapa korban. Sebagian langsung, sebagian hidup sebentar dalam kondisi tragis. Bagian klimaks dari cerita ini, salah satu korban berhasil kabur dari neraka yang disembunyikan oleh Dahmer akhirnya terbongkar. Ini momen yang bikin kita sadar. Ternyata monster itu hidup berdampingan sama kita. Korban terakhir yang melarikan diri. Tanggal 22 Juli 1991, korban itu bernama Tracy Edward. Seorang pria yang Dahmer ajak ke apartemen dengan janji uang dan minuman. Awalnya kelihatan biasa, tapi begitu masuk ke apartemen, Tracy mulai ngerasa ada yang aneh. Bau busuk, tong biru besar di pojok ruangan, dan kulkas yang terkunci rapat. Dahmer tiba-tiba mengeluarkan borgol, dan Tracy pun dilumpuhkan. Lalu mengancamnya menggunakan senjata tajam. Tapi dengan akal dan keberaniannya, Tracy pun berpura-pura tenang dan mengajak bicara Dahmer dan membuatnya rileks. Dan di saat ada celah, Tracy pun coba ambil kesempatan itu untuk melarikan diri. Dia lari sejauh mungkin dan langsung mencari polisi. Disinilah semuanya mulai terbongkar. Setelah laporan dari Tracy, polisi pun segera memeriksa dan masuk ke apartemen Dahmer dan menemukan banyak sekali hal-hal yang di luar nalar manusia. Foto-foto pembunuhan, kepala di kulkas, potongan tubuh di freezer, altar dari tulang manusia. Kalau bukan karena Tracy, mungkin sampai sekarang semua itu masih tersembunyi di balik pintu apartemen nomor 213.
Penangkapan dan persidangan. Setelah ditangkap, Dahmer langsung mengakui semuanya, tanpa adanya paksaan ataupun penyangkalan. Ia mengaku membunuh 17 orang. Dia menceritakannya secara detail tanpa emosi, seolah-olah dia melakukan hal yang menyenangkan. Psikiater pun bingung. Dia bukan gila, tapi juga bukan waras sepenuhnya. Akhirnya, dia dinyatakan bersalah tapi tetap bertanggung jawab secara hukum. Hukumannya 15 hukuman seumur hidup berturut-turut. Tapi dia nggak lama hidup di penjara. Tahun 1994, Dahmer dibunuh oleh sesama narapidana saat membersihkan kamar mandi. Ironisnya, setelah semua kengerian yang dia lakukan, dia mati bukan karena hukum, tapi karena tahanan lain yang nggak tahan terhadap perilaku kejinya. Gua nggak tahu menurut kalian gimana, tapi banyak orang ngerasa kematian Dahmer itu terlalu cepat. Yes, gak sebanding dengan apa yang dia lakukan. Jeffrey Dahmer mungkin sudah mati, tapi cerita dia masih hidup. Bukan karena dia keren, bukan karena dia layak dikenang, tapi karena dia jadi peringatan tentang sisi tergelap manusia. Dia cuma manusia yang lahir, besar, dan hidup di tengah masyarakat biasa, sama seperti kita. Itulah horor yang sebenarnya. Gua tutup cerita ini. Sampai ketemu di cerita kelam berikutnya. Ingat, lampu lo boleh matiin, tapi jangan pernah lo matiin rasa curiga lo. Kalau lo masih di sini, kasih tahu gua di kolom komentar. Bagian mana kisah Dahmer yang paling bikin lo merinding?